Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya pada hari ini? Kita kembali bersama-sama di dalam persekutuan. Kita rindu biarlah mulai persekutuan ini, baik secara online, kita masih tetap bisa berkumpul bersama keluarga kita, ataupun saudara-saudara kita di dalam rumah. Dan kita bisa tetap bersekutu kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan tetap melindungi kita. Mari saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita melanjutkan persekutuan, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami telah siap ya Tuhan untuk bersekutu di hadapan Tuhan, baik di dalam berdoa maupun juga memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, hati kami memerlukan firman-Mu. Hati kami menginginkan dan haus akan firman Tuhan. Maka Tuhan segarkan hati kami. Tuhan kuatkan kami. Tuhan sejukkan kami dengan firman Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan memimpin persekutuan ini dari awal hingga akhir. Dimanapun kami berada, Tuhan bawa kami untuk membuka hati menerima firman, membuka pikiran kami untuk menerima firman, dan biar mulut kami memuji nama Tuhan dan berdoa di dalam Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan beberapa puji-pujian yang telah saya siapkan. Selamat memuji Tuhan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, kita mau berdoa untuk bangsa negara kita Indonesia. Terus mendoakan dengan kondisi yang ada seperti sekarang ini, mereka juga tidak mudah menjalaninya, khususnya para pemerintahan yang ada di dalam negara kita, dan juga kita doakan untuk kota Tasikmalaya, biar pemerintahan kota Tasikmalaya juga dapat memikirkan kesejahteraan bangsa negara kita ataupun masyarakat di kota Tasik ini. Kita juga tidak lupa mendoakan biar masa pandemi ini bisa segera berlalu, biar ada vaksin yang dikeluarkan, vaksin yang cocok untuk mengobati setiap orang-orang ataupun pasien-pasien yang terkena COVID, dan juga setiap kita untuk bisa menjaga diri baik-baik melalui vaksin tersebut. Kita rindu biar Tuhan yang membukakan jalan agar masa pandemi ini segera berlalu. Kita berdoa, kita buka suara. Bapa di dalam surga, kami berdoa mengucap syukur untuk segala berkat, anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami, hari lepas hari yang tidak pernah ada habis-habisnya. Namun Tuhan, kami mengingat bangsa negara kami Indonesia yang masih di dalam masa-masa pandemi ini. Tidak mudah pemerintah kami menghadapi masalah-masalah ini, tetapi kami rindu Tuhan menolong dan memimpin mereka. Beri mereka hati yang hikmat dan bijaksana untuk memikirkan dari penyelesaian masa pandemi ini, khususnya juga untuk kota Tasikmalaya. Berkati setiap pemerintah-pemerintah yang ada. Tuhan memimpin mereka agar mereka dapat memikirkan kesejahteraan masyarakat di kota Tasik ini. Mengingat juga bangsa negara kami Indonesia, yaitu para masyarakat Indonesia dan juga masyarakat di kota Tasik. Berikan mereka kesadaran untuk bisa menjaga diri mereka masing-masing dari masa pandemi ini, dari COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa menyerahkan ya Tuhan, Tuhan bukakan jalan. Biarlah ada vaksin ataupun obat-obatan yang sungguh bisa menolong setiap orang yang membutuhkan di dalam masa pandemi ini. Khususnya ya Tuhan, obat COVID-19 yang dapat membantu setiap kami menjaga tubuh kami, memberi kekebalan di dalam tubuh kami, dan juga menolong setiap pasien yang sudah terkena COVID-19. Kami juga mengingat setiap tim dokter, perawat, tim medis yang ada. Tuhan bantu mereka di dalam kesulitan yang mereka alami, di dalam pergumulan yang mereka alami, karena semakin hari semakin banyak masyarakat terkena COVID-19. Tetapi kami percaya melalui anugerah kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka, Tuhan menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka, dan Tuhan memampukan mereka untuk menjalankan tugas mereka sebagai tim medis, sebagai garda terdepan. Ini doa kami, kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga mau berdoa bersama untuk gereja kita. Kita berdoa untuk setiap jemaat di dalam pergumulan mereka masing-masing, dalam segala macam pergumulan, baik secara ekonomi, secara keluarga, ataupun juga masalah-masalah lainnya. Kita boleh sebutkan nama mereka jika kita tahu, dan kita doakan juga untuk setiap jemaat yang mengalami sakit penyakit di dalam tubuh mereka. Biar Tuhan memberi kesehatan, kekuatan. Tolong doakan terus setiap jemaat. Kita tahu nama mereka boleh kita sebutkan. Dan juga mereka yang lanjut usia. Biar Tuhan menjaga, memelihara mereka. Doakan juga untuk anak-anak sekolah minggu. Di dalam masa-masa pandemi ini mereka juga tidak mudah menjalani kehidupan mereka. Mereka harus pembelajaran jarak jauh di rumah. Mereka juga harus beribadah secara mandiri di rumah. Kita berdoa biar Tuhan menjaga, memelihara mereka. Baik tubuh, kesehatan mereka, perlindungan dari Tuhan, dan juga khususnya iman rohani mereka. Kita berdoa, kita buka suara. Kami mengingat ya Tuhan gereja kami. Gereja kami juga tidak mudah menjalani masa-masa pandemi ini. Banyak hal yang menjadi pergumulan bagi gereja kami, khususnya jemaat-jemaat kami. Tuhan, kami rindu Tuhan menolong mereka, menjawab doa-doa mereka di dalam permasalahan ekonomi, masalah sosial, masalah dengan keluarga, ataupun juga mereka masih mencari pasangan hidup, mereka yang sedang hamil, ataupun juga mereka yang merindukan anak. Tuhan tolong pimpin mereka di dalam segala pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan bantu mereka, Tuhan membukakan jalan, dan biarkan mereka tidak lari dari Tuhan atau undur rohani dari Tuhan, tetapi biar mereka tetap terikat kepada Tuhan, berpaut hanya kepada Tuhan. Kami juga mengingat setiap jemaat kami yang mengalami sakit penyakit di dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan sertai mereka di dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, karena kami percaya
Hanya Tuhan yang bisa menolong mereka satu persatu. Hanya Tuhan yang bisa bersama-sama dengan mereka. Sembuhkan mereka, kuatkan tubuh mereka. Berkati juga keluarga yang menjaga mereka masing-masing. Tuhan tolong pimpin, Tuhan beri kesabaran, Tuhan beri penghiburan, Tuhan juga memberi kekuatan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami yang masih kecil, maupun mereka yang sudah beranjak remaja, bahkan mereka yang sudah masuk di dalam usia remaja. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan pimpin mereka. Dimanapun mereka berada, mereka juga tidak mudah menjalani hidup di dalam masa pandemi ini. Ada kebosanan, ada kejenuhan, ada kesulitan di dalam pembelajaran jarak jauh, tetapi Tuhan menolong mereka satu persatu. Mereka yang bergumul mungkin di dalam kehidupan mereka ada yang lemah tubuh anak-anak sekolah minggunya, tetapi Tuhan menjaga mereka. Tuhan memberi kesembuhan kepada mereka. Ataupun mereka yang sedih karena mereka harus diam di rumah terus, ataupun juga melihat orang tua mereka yang seringkali cekcok, tetapi Tuhan menjaga memelihara mereka. Tuhan menghibur mereka. Mengingat mereka juga yang harus mengikuti ibadah mandiri secara online di rumah. Tuhan bantu mereka ya Tuhan, anak-anak kecil ini biar diberi kesadaran, diberi iman yang kuat untuk mau beribadah kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan menjaga mereka satu persatu. Ini doa, ini kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk Sekolah Bina Bakti. Saudara, Sekolah Bina Bakti juga mengalami pergumulan yang begitu banyak, baik secara dana, secara SDM, secara fasilitas yang ada, dan juga kita doakan khususnya untuk para kepala sekolah, guru, dan juga karyawan dan staf. Kita doakan pergumulan yang mereka hadapi tidak mudah, tetapi Tuhan yang tahu segala pergumulan mereka, baik pergumulan pribadi maupun pergumulan mereka secara profesional di dalam bidang pekerjaan mereka. Kita juga doakan untuk tim yayasan, biar Tuhan memberi hikmat bijaksana di dalam menghadapi masa pandemi ini, memikirkan sekolah ini bagaimana ke depan dan bagaimana perencanaan-perencanaan ke depan. Mari saudara, kita juga tidak lupa mendoakan untuk setiap murid-murid Bina Bakti yang Tuhan percayakan bersekolah di Bina Bakti. Kita rindu biar Tuhan menjaga memelihara mereka, dan Tuhan memimpin iman rohani mereka. Biar di dalam pembelajaran jarak jauh mereka punya kesungguhan hati. Mereka tetap sadar diri untuk belajar dengan sungguh secara mandiri. Kita doakan juga untuk orang tua. Kita rindu biar orang tua yang mempercayakan anaknya bersekolah di Bina Bakti diberi berkat oleh Tuhan, diberi rejeki oleh Tuhan. Karena kita tahu masa-masa ini masa-masa yang sulit secara ekonomi. Khususnya mungkin orang tua mereka yang harus membimbing anak-anak mereka di dalam pembelajaran jarak jauh. Kita rindu Tuhan memberi kesabaran. Kita berdoa, kita buka suara. Tuhan, di dalam surga kami berdoa menyerahkan untuk sekolah Bina Bakti. Untuk tim yayasan yang ada, Tuhan memberi mereka hikmat bijaksana di dalam mengatur segala macam hal, khususnya di dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan di dalam pergumulan yang dihadapi oleh sekolah ini, baik secara dana, secara fasilitas, maupun juga di dalam pergumulan-pergumulan lainnya, di dalam sarana prasarana, ataupun juga di dalam pergumulan guru-guru sekolah, kepala sekolah, karyawan dan staf. Kami rindu Tuhan menjawab pergumulan mereka masing-masing. Tidak mudah menjalani masa-masa pandemi ini, tetapi kami percaya Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka. Kami juga mau berdoa untuk iman dari setiap guru-guru yang ada, kepala sekolah yang ada, staf, karyawan yang ada, maupun tim yayasan yang ada. Tuhan jaga, Tuhan pelihara mereka, karena iman mereka pun juga harus bertumbuh di dalam Tuhan, harus makin mengasihi Tuhan, agar dapat membimbing anak-anak untuk hidup di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Bina Bakti. Mereka juga bergumul di dalam pembelajaran jarak jauh. Mereka juga bergumul di rumah mereka masing-masing. Kami rindu Tuhan menolong mereka satu persatu. Di dalam pergumulan mereka, Tuhan menjawab doa-doa mereka. Kami juga mau berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk orang tua mereka yang harus menyertai ataupun membimbing anak-anak di dalam pembelajaran jarak jauh. Tuhan bantu memberi kesabaran. Tuhan bantu biar bisa melewati waktu-waktu yang ada ini bersama anak-anak mereka, membimbing anak-anaknya belajar jarak jauh. Menyerahkan juga ya Tuhan usaha pekerjaan dari orang tua murid yang ada. Tuhan berkati mereka, biar orang tua murid dapat diberi berkat rejeki oleh Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan beri kesehatan. Tuhan juga beri yang iman yang kuat kepada orang tua murid maupun kepada murid-murid Bina Bakti. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga mau berdoa terus untuk
ibadah ataupun persekutuan yang ada di gereja kita. Kita doakan baik secara offline maupun online. Ibadah yang sudah berlangsung, persekutuan yang sudah berlangsung, biar Tuhan yang memimpin. Tuhan juga yang membawa jemaat beribadah kepada Tuhan. Tuhan juga yang membawa jemaat baik di rumah maupun di gereja. Mereka mau beribadah dengan sungguh di dalam Tuhan. Kita doakan untuk iman rohani jemaat juga. Biar iman rohani jemaat di dalam masa pandemi ini Tuhan kuatkan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Kita berdoa, kita buka suara. Kami mau terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk ibadah yang berlangsung, persekutuan-persekutuan yang berlangsung, baik secara offline maupun online. Kami rindu Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan memberkati, sehingga ibadah dan persekutuan yang berlangsung dapat terus berjalan dengan baik. Setiap rekaman yang dilakukan, baik oleh hamba Tuhan maupun tim dari bagian edit, bagian merekam, Tuhan kami rindu Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, Tuhan juga yang memampukan kami. Tuhan di dalam surga kami juga mau berdoa menyerahkan, biarlah melalui persekutuan-persekutuan dan ibadah-ibadah yang ada, membawa jemaat Tuhan semakin dekat kepada Tuhan. Khususnya biarlah setiap jemaat juga dapat mendisiplinkan rohani mereka pribadi lepas pribadi, sekalipun mereka harus tetap di rumah untuk beribadah dan bersekutu, tetapi mereka punya hati yang bersekutu kepada Tuhan. Mereka bukan hanya rindu, tetapi mereka juga mempraktikkan ibadah dan persekutuan di dalam Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Tuhan jaga iman jemaat kami, rohani jemaat kami, karena kami tahu ya Tuhan, banyak pergumulan yang mereka harus hadapi di dalam masa-masa pandemi ini. Tetapi Tuhan yang beracara atas setiap jemaat kami yang ada. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Sementara kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tuhan tolong kami, Tuhan ajar kami mengerti isi firman Tuhan ini. Dan biar firman Tuhan ini bukan hanya kami dengar, tetapi kami juga bisa renungkan, menjadi evaluasi di dalam kehidupan kami, dan kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Dengar doa ini ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita masih membahas satu tema, yaitu tentang Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Saudara, kita membuka Matius 9 ayat 9 hingga ayat ke-13. Matius 9 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13. Saudara yang dikasih Tuhan, yang lalu kita sudah belajar dari kisah tentang Matius. Siapa itu Matius? Matius adalah pemungut cukai. Bagaimana Matius diselamatkan oleh Tuhan, bagaimana Matius mau mengikuti Tuhan dengan rela hati, dengan kesungguhan hati, dan setia di dalam Tuhan pada akhirnya. Nah saudara, hari ini kita akan belajar dari tokoh, yaitu orang-orang Farisi. Saudara, kita akan lihat apa yang Tuhan perlakukan terhadap orang Farisi, bagaimana juga orang Farisi memperlakukan orang berdosa. Mari saudara kita membaca sama-sama di dalam Matius 9 ayat 9 hingga ayat yang ke-13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat itu Matius yang duduk di rumah cukai, dia dipanggil oleh Tuhan Yesus, "Ikutlah aku." Matius ikut Tuhan Yesus tanpa ragu. Lalu Matius pergi bersama dengan Tuhan Yesus. Matius mengundang Yesus datang ke rumahnya dengan bersama para murid-murid Yesus. Makan di sana bersama dengan pemungut cukai lainnya dan juga orang-orang berdosa lainnya. Saudara, orang berdosa lainnya itu bermacam-macam dosa yang mereka lakukan. Mungkin ada perempuan sundal, mungkin juga ada orang-orang berdosa yang dulunya pembohong, penzina, pembunuh, ataupun pencuri, ataupun yang lainnya. Mereka berkumpul satu tempat, makan bersama dengan Matius, dengan Tuhan Yesus dan para muridnya. Nah saudara, tetapi di situ ada juga ahli-ahli Taurat yang lihat
sengaja datang, melihat, sengaja datang ingin menghancurkan Tuhan Yesus. Karena mereka benci sekali dengan pelayanan Tuhan Yesus. Lalu pemungut cukai ini apa yang kita bisa lihat? Saudara, kita perlu perhatikan, dari orang-orang Farisi ini, apa yang kita bisa pelajari? Saudara, kita bisa lihat siapa orang Farisi ini. Orang Farisi ini adalah ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat adalah orang yang belajar agama. Orang yang seharusnya memiliki iman yang kuat, yang dekat kepada Tuhan. Seharusnya orang-orang Farisi ini tahu bagaimana mengasihi orang-orang seiman, orang-orang berdosa, mengabarkan firman kepada mereka. Tetapi sayang sekali, orang-orang Farisi ini orang-orang yang disebut sebagai kuat iman bagi bangsa Israel. Orang-orang yang sangat disegani oleh bangsa Israel. Tetapi punya iman yang lemah. Tetapi punya rohani yang kacau balau. Kenapa? Karena waktu mereka melihat Tuhan Yesus bersama para muridnya duduk makan bersama dengan orang-orang pemungut cukai pada masa itu dan juga orang-orang berdosa pada masa itu, orang-orang Farisi malah membenci. Malah bertanya begini kepada para murid Tuhan Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Saudara dikasih Tuhan, yang kita bisa lihat dari kehidupan ahli Taurat, yaitu yang pertama, mereka tidak mau menerima orang berdosa. Mereka merasa dirinya benar, mereka merasa dirinya hebat, dekat dengan Tuhan. Maka mereka menolak orang-orang yang jauh dari Tuhan. Mereka menolak orang-orang yang terhilang dari Tuhan. Saudara, ini yang kita bisa temukan dari ciri khas orang-orang Farisi. Nah, saudara, kita lihat yang pertama, orang Farisi menolak orang-orang berdosa, bahkan pemungut cukai mereka asingkan. Bagi mereka pemungut cukai disebut orang kafir, orang pengkhianat bangsa. Bukan dijangkau tetapi diasingkan. Yang kedua kita bisa lihat, saudara, orang-orang Farisi ini ingin menjatuhkan Tuhan Yesus, bukan? Dari awal waktu mereka tahu Tuhan Yesus mengajar firman Tuhan dan menurut mereka ini berbeda dengan ajaran yang kami ajarkan selama ini. Maka orang-orang Farisi ini ingin menghancurkan Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Mereka bertanya kepada para murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus itu adalah orang-orang Yahudi yang tentunya mengenal siapa orang Farisi, mengenal ajaran orang-orang Yahudi, mengenal ajaran ahli-ahli Taurat, bahkan mereka pun juga belajar pada saat itu. Mereka tahu sekali firman yang diberitakan oleh ahli-ahli Taurat, aturan-aturan yang diberitakan oleh ahli-ahli Taurat. Mereka kenal sekali, mereka tahu sekali, karena mereka dari kecil hidup di bawah hukum Taurat. Nah, saudara, maka seharusnya para murid Tuhan Yesus ini ikut aturan ahli Taurat, ikut aturan orang-orang Farisi. Waktu orang Farisi mempertanyakan hal ini sebenarnya merupakan suatu sindiran kepada para murid. Kenapa kamu mau ikut Tuhan Yesus? Kenapa Tuhanmu, gurumu yang kamu sebut sebagai guru, melakukan hal ini? Kamu tahu bukan bahwa di dalam ahli Taurat, di dalam ajaran orang-orang Taurat, tidak diajarkan untuk berkumpul dengan orang-orang berdosa. Mereka najis, mereka harus diasingkan. Saudara, para murid tahu hal itu. Maka ahli Farisi, orang-orang Farisi ini ingin menghancurkan Tuhan Yesus melalui para murid, agar para murid marah kepada Tuhan Yesus, agar para murid menolak Tuhan Yesus dan ikut dengan ahli-ahli Taurat. Saudara, kalau para murid sudah mengikut ahli-ahli Taurat, maka Tuhan Yesus sendirian, tidak ada lagi pengikut. Mungkin dipikirnya begitu, bukan? Maka akhirnya Tuhan Yesus pamornya turun. Ahli Taurat, orang Farisi mulai naik kembali pamornya. Nah, saudara, itu yang diharapkan dan dipikirkan oleh orang-orang Farisi. Saudara, saya ingin kita belajar sama-sama. Kita lihat hari ini bagaimana kita sebagai orang percaya. Kita sudah lama menjadi orang Kristen. Saudara mungkin pikir, oh ini cocok untuk hamba Tuhan, penginjil, pendeta, penatua, diaken. Saudara, tetapi ini sebenarnya juga menjadi teguran bagi setiap kita, orang-orang Kristen di dalam Tuhan. Banyak orang-orang Kristen sekarang melihat orang berdosa, mereka menjauhi orang berdosa. Mereka tinggalkan orang berdosa, bahkan mengolok-ngolok orang berdosa. Banyak orang Kristen yang terhilang. Kenapa? Karena saudara seimannya sendiri mengasingkan dia.
Waktu orang Kristen yang terhilang ini jatuh di dalam dosa, maka orang Kristen yang imannya kuat seharusnya menjangkau dan meraih dia, menolong dia, mengingatkan dia. Ini malah menjauhkan dia, mengolok-ngolok dia, bahkan menggosipkan dia semakin parah. Akhirnya orang tersebut terhilang dari gereja, terhilang dari Tuhan. Mereka tidak mau lagi datang kepada Tuhan, berdoa pun tidak mau, karena mereka pikir lebih baik saya tinggal bersama orang-orang yang agama lain, kepercayaan lain, karena mereka lebih baik hatinya, mereka lebih sayang kepada saya. Nah saudara, itu yang sering kali terjadi. Seringkali kita seperti orang-orang Farisi, menghakimi orang-orang yang berdosa, menjauhkan mereka, meninggalkan mereka, memusuhi mereka. Nah saudara, itu yang terjadi. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita di ayat ke-12 hingga ayat ke-13. Saudara, kita lihat waktu Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi sedang menggoda murid Tuhan Yesus untuk keluar meninggalkan Tuhan Yesus, untuk keluar, untuk menolak, untuk mendemo Tuhan Yesus. Kenapa kami harus makan dengan orang-orang yang berdosa ini? Tuhan Yesus menjawab seperti ini. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Saudara, itu kuncinya. Tuhan Yesus datang untuk menolong orang-orang yang lemah iman, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara, itu poin pertama yang kita bisa pelajari. Berbeda dengan orang Farisi. Harusnya orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang mengaku imannya lebih kuat dari bangsa Israel atau kaum awam, harusnya menjangkau orang-orang pemungut-pemungut cukai, orang-orang berdosa, dibawa kenal firman Tuhan seperti apa. Tetapi ini terbalik, dijauhkan, dimusuhi, diasingkan, disebut kafir, dinajiskan. Nah itu yang terjadi. Tetapi Tuhan Yesus berkata, saya datang ke tempat ini, saya datang ke dalam dunia ini untuk menolong orang-orang yang sakit. Poin yang pertama, saudara, kita ada di dalam dunia ini untuk menolong orang-orang yang berdosa. Tuhan sudah datang lebih dulu menolong kita, orang yang berdosa. Masakan kita tidak berani atau hitung-hitungan kepada Tuhan untuk menolong orang yang berdosa? Saudara, tidak perlu jauh-jauh menolong orang yang belum kenal Tuhan. Saudara, orang-orang di sekitar kita, saudara seiman yang mulai meninggalkan Tuhan, sudahkah kita tolong? Jika sudah, mari kita tolong orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jangkau mereka. Kita tahu mereka terkungkung dan terikat di dalam dosa. Kita tahu mereka menuju kepada kebinasaan. Maka mari kita menolong mereka. Kita hadir di dalam dunia ini. Tuhan menolong kita lebih dulu, mengajarkan belas kasih kepada kita lebih dulu, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan firman Tuhan, membutuhkan Tuhan. Maka kita bukan menolong orang-orang seiman yang hidupnya sudah memang di dalam Tuhan, hidupnya kuat di dalam iman kepada Tuhan, berteman dengan mereka saja, lalu mengasingkan orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang lemah iman, menjadi eksklusif dengan orang-orang yang kuat iman. Tetapi kita harus keluar dari zona nyaman itu. Pergi cari orang-orang yang membutuhkan firman. Tangkap mereka, karena mereka adalah orang-orang yang sakit rohani. Kita harus tolong mereka satu persatu. Saudara, jangan biarkan mereka sudah hampir mati baru kita tolong. Hampir putus daya, putus asa baru kita tolong. Tetapi kita mari tolong sebelum mereka hampir mati, sebelum mereka putus asa dan akhirnya melakukan berbagai macam cara untuk menghalalkan segala cara untuk menjawab setiap pergumulan mereka. Tapi mari kita sampaikan siapa Tuhan Yesus itu di dalam hidup kita. Bagikan firman itu kepada mereka sehingga mereka merasakan bahwa Tuhan Yesus itu juga hadir di dalam hidup mereka. Baik bagi mereka yang imannya masih lemah, masih kanak-kanak imannya, maupun mereka yang belum mengenal Tuhan. Jangkau mereka. Soalnya di sekitar kita begitu banyak orang-orang yang membutuhkan firman. Tapi apakah kita mau mengasingkan mereka, ataukah kita justru mau menjangkau mereka, meraih mereka? Karena kita tahu mereka orang yang sakit, kita disediakan, kita ada di dalam dunia ini dengan tujuan meraih mereka, menjangkau mereka untuk kenal siapa Tuhan. Poin yang kedua yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan di ayat ke-13. Saudara lihat, jadi pergilah dan pelajarilah firman ini, firman yang ayat ke-12 tadi. Yang ku kehendaki,
Ini artinya firman Tuhan, perintah Tuhan, belas kasihan, dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, kita lihat kata kuncinya belas kasihan. Saudara, saya ingin bertanya kepada setiap kita, berapa banyak orang Kristen sekarang memiliki belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan Tuhan Yesus, uluran tangan Tuhan. Saudara, kalau bukan melalui kita, melalui siapa lagi? Apakah kita menunggu orang-orang yang berbeda agama dengan kita mengulurkan tangannya untuk menolong orang-orang yang berdosa, membawa mereka masuk ke dalam ajaran agama mereka, bukan ajaran agama kita, bukan kepada Tuhan Yesus yang kita kenal? Saudara, introspeksi diri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah benar-benar memiliki belas kasihan kepada mereka, orang-orang yang membutuhkan? Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kembali mengingatkan dan menekankan. Karena aku datang, yaitu Tuhan Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, bukan untuk memanggil orang sehat, melainkan orang berdosa. Saudara, di sekitar kita begitu banyak orang-orang berdosa. Adakah belas kasihan di dalam hati kita untuk menolong mereka, untuk meraih mereka, untuk menjangkau mereka, orang-orang yang berdosa ini? Saudara, tidak adakah hati yang peduli terhadap mereka? Tidak adakah hati yang terketuk, tersentuh untuk menolong mereka? Tuhan Yesus saja yang adalah Allah yang sebenarnya bisa membinasakan orang-orang berdosa termasuk kita. Dia sendiri punya hati yang terketuk hatinya, punya belas kasih yang begitu besar, bahkan mati disalib untuk menolong orang-orang berdosa termasuk kita. Maka siapa kita di hadapan Tuhan? Kita adalah umat pilihan Allah. Kita yang sudah dipilih oleh Allah, punya perintah dari Allah, yaitu untuk mengabarkan firman dengan belas kasih. Artinya apa? Saudara, waktu kita kabarkan firman Tuhan, waktu kita jangkau mereka, pakai belas kasih kita kepada mereka. Bukan karena satu kewajiban saja, bukan karena satu tuntutan saja karena kita adalah pengikut Tuhan, tetapi kita menyadari, kita rindu, kita dipekakan oleh Tuhan, kita peduli kepada mereka, kita empati kepada mereka, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang membutuhkan firman. Saudara, jangan sekali saja kita mengabarkan Injil, setelah itu lalu kita berkata, Tuhan, saya sudah selesai mengabarkan Injil. Tidak begitu, tetapi terus-menerus kita mengabarkan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita terus-menerus mengabarkan Injil kepada orang berdosa, kita sedang melakukan perintah Tuhan ini, yang di ayat ke-13 ini. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan besar terhadap gereja dengan hasil apa yang saudara punya, dengan apa yang saudara miliki. Tetapi belas kasihan, ya saudara, tidak banyak orang percaya memiliki belas kasihan untuk mengabarkan Injil, mengabarkan firman, mengulurkan tangan menolong orang-orang yang membutuhkan, sehingga mereka melihat kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Saudara, maukah kita pada hari ini bersama-sama mengevaluasi diri, sudahkah belas kasihan ada di dalam hati kita untuk menjadi pengabar firman, untuk menjadi penolong bagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan Yesus, mengulurkan tangan untuk menolong mereka yang membutuhkan, sehingga Tuhan Yesus nyata di dalam kehidupan mereka. Saudara, mau kita beritakan, mau kita berbagi kasih dengan mereka, orang-orang yang membutuhkan? Saudara, ini yang diperlukan di dalam kehidupan orang Kristen masa kini. Karena di dalam masa postmodern ini, kehidupan manusia lebih memikirkan kepentingan diri masing-masing. Manusia sendiri yang menjadi presenter, bukan Tuhan. Maka saudara, saya rindu kita pada hari ini menjadikan Tuhan sebagai presenter di dalam kehidupan kita. Menjadikan Tuhan tokoh utama di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah pencipta kita dan juga penebus kita. Siapa kita? Kita adalah umat pilihan Allah. Maka sebagai umat pilihan Allah, sadari, kita datang, kita dipimpin oleh Tuhan dengan tujuan dan maksud yang mulia, yaitu menjadi pengabar firman,
menjadi pemberi belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ingat saudara, poin yang pertama tadi, kita dihadirkan di dalam dunia ini sama seperti Tuhan Yesus dihadirkan di dalam dunia ini untuk menjangkau jiwa-jiwa yang sakit, jiwa-jiwa yang lemah iman. Itu yang tugas yang Tuhan tempatkan bagi setiap kita. Yang kedua, saudara miliki belas kasihan. Saudara, kalau saudara memiliki belas kasihan, maka saudara melihat orang yang susah, saudara mau tolong. Saudara melihat orang yang mulai putus asa, mulai imannya goyah, saudara mau tolong. Saudara lihat orang yang belum percaya kepada Tuhan, saudara mau tolong. Nah saudara, itu bukan satu paksaan, tetapi muncul dari hati sendiri, dari belas kasihan, karena tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Saya dulu ditolong oleh Tuhan sedemikian rupa, maka saya juga mau menolong orang tersebut sedemikian rupa. Bagaimanapun latar belakang orang tersebut, mau orang tersebut adalah orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang penuh dengan dosa, orang yang lemah rohani, tetapi saudara mau tolong mereka. Saudara, pupuk rasa belas kasihan di dalam hati saudara. Kalau saudara tidak punya rasa belas kasihan, minta kepada Tuhan, biar Tuhan taruhkan rasa belas kasihan di dalam diri saudara. Saudara, kiranya firman Tuhan ini jadi ingatan bagi setiap kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan di dalam surga, inilah kami. Kami adalah anak-anak-Mu, umat pilihan Tuhan. Maka ajar kami untuk hidup di dalam Tuhan sedemikian rupa hari lepas hari. Belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Kami tidak mau menjadi orang Farisi yang menolak orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak kuat iman. Kami tidak mau menjadi orang yang sombong rohani karena kami memiliki iman yang lebih tinggi daripada rekan-rekan kami yang lainnya. Tetapi kami mau menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan sedemikian rupa. Kami mau menyadari tujuan kami ada di dalam dunia ini. Tuhan ciptakan kami, Tuhan tolong kami, untuk kami juga menolong orang-orang yang sakit rohani, orang-orang yang sakit jiwanya, membawa datang kepada Tuhan. Beri kami juga belas kasihan untuk dapat peduli, empati, merasakan bagaimana penderitaan mereka, pergumulan mereka di luar Tuhan. Maka kami bisa membawa mereka, menjangkau mereka untuk datang kepada Tuhan, memperkenalkan siapa Tuhan, mengingatkan siapa Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka masing-masing, sehingga mereka menyadari ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Tolong kami sekalian ya Tuhan. Kami pribadi lepas pribadi, jangan biarkan kami yang menjadi trash center di dalam kehidupan kami, tetapi biar Tuhan Yesus yang menjadi trash center di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang menjadi tokoh utama di dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjalani firman Tuhan ini hari lepas hari. Beri kami hati yang berbelas kasih kepada mereka yang membutuhkan Tuhan, membutuhkan uluran tangan kami, sehingga kasih Tuhan, kuasa Tuhan terpancar di dalam hidup mereka. Ini doa kami. Bapa di dalam surga, sebentar kami juga kembali di dalam segala aktivitas kami. Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami, Tuhan berkati kami. Hari lepas hari, biar kami hidup di dalam Tuhan, semakin kuat beriman kepada Tuhan. Iman kami bertumbuh di dalam Tuhan semasa pandemi ini. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mengucap syukur untuk berkat anugerah yang tiada habisnya Tuhan curahkan dalam hidup kami. Amin. Demikian firman Tuhan, demikian persekutuan. Tuhan Yesus memberkati.